Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di video pembelajaran materi fertilisasi dan kehamilan pada mata pelajaran IPA terpadu. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Nah, pada materi ini kita akan membagi 3 bagian, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian fertilisasi, yang kedua kita akan membahas proses pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai fungsi cairan ketuban bagi janin. Nah, pada pengertian fertilisasi adalah proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Kemudian fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Apa itu tuba Fallopi? Tentu saja kita sudah pelajari pada materi organ reproduksi wanita, di mana tuba Fallopi ini merupakan saluran reproduksi. Nah, pada tuba Fallopi ini sel telur akan menunggu sel sperma untuk dibuahi. Dan selanjutnya, sel sperma yang masuk dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Ini merupakan gambaran sel sperma dan cara sel sperma membuahi sel telur. Nah, di sini kita lihat pada gambar di atas ini, pada gambar sel sperma terdapat yang namanya ekor yang disebut dengan flagella. Flagella ini akan memberikan gaya dorong sehingga sel sperma dapat bergerak, ya. Ini merupakan kepalanya, dan di dalam kepala ini ada inti sel sperma. Kemudian gambar yang ada di bawah ini kita lihat merupakan penggambaran sel telur, di mana sel sperma ini berhasil menembus sel telur, ya. Dan selanjutnya sel sperma ini akan melepaskan inti sperma dan dia akan membuahi inti sel telur. Nah, akhirnya inti sel sperma dan inti sel telur yang sudah bergabung akan membentuk yang namanya zigot, ya. Kemudian di sini kita mengenai bagaimana sel sperma menemukan sel telur, ya. Tentu saja kita sudah bertanya-tanya bagaimanakah caranya sel sperma ini menemukan sel telur, ya. Nah, ternyata ada 2 jawabannya, yaitu di mana sel telur ini menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Jadi sel telur ini menghasilkan senyawa yang namanya disebut dengan hormon progesteron ini. Hormon progesteron ini dikenali oleh sel telur sehingga sel telur bisa mengarah kepada sel telur. Jadi hormon progesteron ini penanda bahwa ini yang namanya sel telur, sehingga sel sperma dapat mengenali yang mana yang harus dibuahi, yaitu sel telur. Kemudian yang kedua, adanya sensor panas, di mana sensor panas ini sel sperma dapat membandingkan, ya, suhu, ya, di mana pada suhu tuba Fallopi atau yang menjadi tempat sel telur berada itu lebih tinggi suhunya dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma, ya. Kita tahu tempat penyimpanan sperma ada di epididymis, ya, atau tubulus seminiferus. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses fertilisasi dan implantasi. Kita sudah tahu apa itu fertilisasi, ya, merupakan proses peluburan inti sel sperma dan inti sel telur, dan implantasi adalah penempelan, ya, kondisi tertempelnya, ya, blastosit pada dinding rahim. Nah, kita akan membahas mengenai gambarnya dari tahap pertama, di mana di sini ovarium, ya, yang di dalamnya terdapat folikel. Folikel ini akan mengalami ovulasi atau terlepasnya sel telur dari folikel. Nah, sel telur ini akan bergerak, ya, menuju pada saluran reproduksi, yaitu tuba Fallopi, dan kemudian di sini akan menunggu sel sperma yang datang untuk membuahi sel telur. Nah, ini penggambarannya, ini sel spermanya mulai menembus sel telur, dan selanjutnya ketika membentuk zigot, maka akan terus mengalami pembelahan, ya. Di sini akan terus mengalami pembelahan,
dan selanjutnya mengalami pembelahan dan akhirnya berbentuk seperti morula. Nah, morula ini merupakan sengkumpulan sel yang berbentuk seperti anggur. Nah, morula ini akan masuk pada rahim, ya. Dan selanjutnya ketika dia sudah menjadi blastosit, ya, dia akan tertempel pada endometrium, ya. Jadi blastosit ini akan mengalami implantasi atau penempelan pada dinding rahim. Nah, ini kita lihat pada dinding rahim sudah mulai menempel blastositnya. Selanjutnya pada perkembangan setelah blastosit menempel pada dinding rahim, ya, pada dinding rahim atau endometrium, maka kondisi tersebut dianggap perempuan mengalami yang namanya kehamilan. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai kehamilan, di mana bicara tentang kehamilan yaitu adanya janin pada rahim perempuan. Nah, pada perkembangan dan pertumbuhan janin itu dibagi pada 3 tahap. Yang pertama yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, di mana pada periode ini terbentuknya hampir semua organ tubuh. Kemudian yang kedua, janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan merokok dan meminum alkohol supaya janinnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Dan yang pertama kita bahas mengenai trimester pertama, di mana pada trimester pertama ini pada embrio berumur 5 minggu, ya. Di sini masih disebut embrio. Jadi blastosit ini masih disebut dengan embrio, di mana embrio berumur 5 minggu itu berukuran kurang lebih 7 mm. Kemudian embrio sudah memiliki tulang belakang, ini bakal tulang belakang, dan otak dan sumsum tulang belakang itu mulai terbentuk yang ini, ya. Selanjutnya pada embrio umur 9 minggu, jadi ini masih disebut dengan embrio, belum disebut dengan janin, di mana tubuhnya sudah memiliki struktur yang lengkap, ya. Dan pada embrio 9 minggu ini, ya, ketika tubuhnya sudah memiliki struktur yang lengkap, maka disebut dengan janin. Janin ini berukuran kurang lebih 5,5 cm. Kemudian janin ini melekat pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta, ya. Jadi ini plasenta ini kalau bahasa kita sehari-hari disebut dengan ari-ari, ya. Ini tali pusar, ini tali pusarnya, jadi terhubung pada plasenta, dan lingkungan yang ada di dalam ini, plasenta dan janinnya akan dilindungi oleh dinding, ya, dilindungi oleh kantong amnion, ya. Ini merupakan dinding bagi janin, di mana berfungsi untuk melindungi janin atau yang disebut dengan kantong ketuban. Kemudian pada embrio 9 minggu, pada janin otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari itu sudah mulai terbentuk. Seperti kita lihat pada gambar ini, telinga, ya, ototnya sudah mulai terbentuk, tulang rusuknya, ya, lengan dan jari sudah mulai terbentuk. Kemudian pada janin ini, pada embrio ini, ya, sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala, ya. Kemudian pada akhir trimester ini, ya, janin terlihat seperti miniatur manusia, jenis kelamin biasanya sudah terlihat dan detak jantung bisa dideteksi. Jadi pada umur 9 minggu kita sudah bisa mengetahui detak jantung pada janin. Kemudian yang selanjutnya trimester kedua, di mana pada trimester kedua ini perkembangan utama janin itu pada pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Kemudian tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Kemudian pada janin umur 14 minggu kita sudah masuk pada trimester kedua. Pada janin umur 14 minggu, ya, ukuran janin kurang lebih berukuran 6 cm, ya. Kemudian plasentanya banyak menghasilkan hormon progesteron untuk menjaga kehamilan. Jadi ini plasentanya berfungsi untuk menghasilkan hormon progesteron agar bisa menjaga kehamilan, ya. Kemudian pada janin umur 20 minggu
pada janin ini berukuran kurang lebih 19 cm dan berat 0,5 kg. Kemudian jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk, tumbuh kaki pada bagian jari kaki, pada bagian jari ya, tumbuh kaki pada bagian jari, atau tumbuh kuku ya, maksudnya tumbuh kuku pada bagian jari. Kemudian memiliki alis dan bulu mata. Kemudian permukaan kulit ditumbuhi yang namanya rambut. Kemudian janin bergerak aktif, jadi di sini sudah mulai bergerak aktif. Kemudian mata janin sudah membuka dan terbentuk gigi. Kemudian pada trimester ketiga itu terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, pada trimester ketiga ini sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas di lingkungan luar. Kemudian janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Kemudian tulang mulai mengeras, kemudian otot mulai menebal. Pada saat lahir, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi cairan ketuban ya. Fungsi cairan ketuban di mana yaitu memberikan ruang gerak. Jadi cairan ini berfungsi untuk memberikan ruang gerak pada bayi ya, pada janin di dalam kantong ketuban. Kemudian cairan ketuban ini juga sebagai pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Kemudian sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Kemudian menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Kemudian fungsi cairan ketuban yang selanjutnya membantu proses kelahiran, dan yang terakhir sebagai pendeteksi kelainan keturunan genetik pada janin. Nah, itulah materi mengenai fertilisasi dan kehamilan. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.